Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah hidup dari salah satu narasumber, yaitu sebut saja namanya Bu Titin. Bu Titin ini pekerjaannya sebagai penjual atau pedagang di salah satu warung makan yang kesehariannya itu yang membuka warungnya itu setiap jam 5 sore itu sampai jam 1 dini hari. Pekerjaan Bu Titin itu dilakoni dari dia ikut dengan orang tuanya dan diteruskan oleh dirinya, yang sampai saat ini pun Bu Titin itu masih membuka warung kopi ataupun warung yang biasa buat nongkrong orang-orang di kampung dia tinggal. Dan salah satu pengalaman Bu Titin ini tentang sosok lelaki paruh baya yang datang kepadanya, yaitu ke Bu Titin, yang menyarankan Bu Titin itu untuk menggunakan penglaris ya agar warungnya itu biar ramai dan bisa mendapatkan keuntungan lebih. Tapi sebelum saya menceritakan lebih jauh, saya ingin menyapa kalian semua sahabat Sunyi Sepi. Semoga kalian yang mendengarkan cerita dari channel ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan juga dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke cerita dari Bu Titin. Pengalaman itu terjadi di tahun 2015 kemarin, 7 tahun yang lalu. Saat Bu Titin warung makannya itu memang dalam keadaan yang mungkin karena kebutuhannya waktu itu sangat banyak, sehingga warungnya itu terlihat sangat sepi dagangannya. Bukan sepi pelanggan, tapi sepi dagangannya. Karena keadaan dagangannya yang serba apa adanya ini ya jelas membuat orang-orang kampung yang sering nongkrong, yang sering datang ke warung makannya Bu Titin karena menu makanannya ataupun jajanannya kurang lengkap, ini yang membuat pendapatan dari Bu Titin ini jelas berkurang. Yaitu suatu hal yang wajar. Ya karena modal yang digunakan Bu Titin waktu itu yang seharusnya diputar untuk belanja lagi, Bu Titin dan suaminya itu menggunakan modal itu untuk kebutuhan anak-anaknya, yang waktu itu yang salah satunya yang usianya sudah besar itu meminta untuk kuliah. Nah yang kedua itu baru lulus SMP untuk beranjak ke SMA, dan yang ketiganya itu akan beranjak ke SMP. Jadi selang 3 tahun ini benar-benar membuat selalu di setiap tahunnya angkatan pelajaran ini yang membuat kebutuhannya Bu Titin itu benar-benar harus, dan itu tidak mungkin dia tunda ya karena pas kebetulan SMP ia juga harus mengeluarkan banyak biaya untuk ketiganya, dan ini yang membuat Bu Titin waktu itu benar-benar tidak bisa mengelola warung makannya. Ya dikarenakan anak yang pertama itu meminta untuk kuliah seperti teman-temannya yang lain. Karena keinginan anaknya, sebut saja namanya Ayu. Ayu itu meminta sama bapaknya, suaminya Bu Titin, agar setelah sekolah menengah umum dengan yang dicita-citakan yaitu Ayu, yang memang didukung oleh bapaknya, nanti setelah kamu lulus sekolah menengah umum, nanti kamu anak perempuan bapak satu-satunya, ya kamu harus kuliah, sementara kedua adiknya ini laki-laki. Nah keinginan bapaknya ini yang membuat Ayu waktu itu meminta sama bapak dan juga Bu Titin untuk melanjutkan ke kuliah. Sementara yang namanya bayar kuliah itu waktu itu ya sangat ya lumayan
lumayan banyak lah. Nah, keadaan seperti itu bukan hanya Ayu, tapi untuk adik-adiknya, yang satunya ke jenjang SMA, yang satunya ke jenjang sekolah menengah pertama. Ini benar-benar waktu yang sangat membuat Bu Titin dan suaminya itu harus putar otak bagaimana caranya agar ketiga anaknya itu bisa tercukupi dalam urusan pendidikan. Sementara modal untuk warung kopinya yang sudah digeluti, ditekuni bertahun-tahun, dan itu memang satu-satunya pendapatan, karena dari situlah mereka bisa menyekolahkan ketiga anaknya. Bu Titin harus menjual aset-asetnya, dari emas, kalung, dari kalung emas, gelang, sampai motor milik bapaknya yang biasa digunakan untuk bolak-balik ke pasar, itu pun harus dijual untuk kebutuhan ketiga anaknya waktu itu. Nah, keadaan seperti itulah Bu Titin harus mulai dari nol lagi untuk bisa mencukupi warung kopi sebagai penghasilan utama. Nah, di satu malam, kira-kira jam 11 malam waktu itu, Bu Titin yang sedang merenung sendirian, seperti memikirkan bagaimana setelah semua ini sudah saya jual, apakah saya bisa mendapatkan lagi. Ini waktu itu Bu Titin itu sedang seperti melamun, seperti orang yang benar-benar kebingungan. Tapi dia bersyukur waktu itu karena hampir 2 bulan warung makannya tidak pernah sepi walaupun apa adanya. Tapi tabungan itu semuanya seakan-akan sudah habis. Dan itu proses awal bagi Bu Titin untuk mulai mencari dan agar esok hari dan seterusnya bisa membiayai ketiga anaknya. Dia merenung sembari melamun. Gimana keadaan warungnya kayak gini, warungnya apa adanya, jualan nasinya ya kayak gini. Nah, di saat seperti itulah Bu Titin itu didatangi sosok laki-laki paruh baya yang mungkin usianya ya hampir 50-an lebih, ya seusia suaminya waktu itu. Suaminya yang sudah tertidur karena memang harus gantian nanti untuk tutup warung. Suaminya diminta untuk istirahat. Nah, laki-laki paruh baya itu dia masuk ke warung makannya Bu Titin. Dia datang, itu awalnya dia meminta teh poci. Ya Bu Titin waktu itu mengira bukan siapa-siapa, kalau dia itu ya sengaja memang ingin nongkrong atau sengaja sekedar untuk melepaskan waktu malam. Setelah dibuatkan teh poci sama Bu Titin, laki-laki paruh baya itu yang tidak menyebut namanya, dia ngobrol sama Bu Titin. Bu, kok sepi sekali, Bu? Biasanya kan di sini ramai. Tumben ini nggak ada orang. Biasanya warga di sini ada yang datang ke sini. Iya nih Pak, tumben. Tidak seperti biasanya. Ya mungkin karena keadaan warungnya yang kayak gini, apa adanya, jajanan ya jajanan biasa aja, ya lumrah lah Pak. Apalagi sekarang juga ada warung yang lebih baru lagi, yang serba cukup, yang serba ada. Kalau saya ya kayak gini ya saya bersyukur aja lah Pak, alhamdulillah. Walaupun kayak gini juga masih bisa untuk saya, untuk keluarga saya. Obrolan seperti itulah yang membuat laki-laki paruh baya itu tiba-tiba menawarkan sesuatu ke Bu Titin. Dia bilang sama Bu Titin, Ibu pengen warungnya itu ramai, warungnya bisa kembali seperti semula. Nah, Bu Titin menjawab dengan lugunya, ya kalau ramai siapa yang tidak mau ramai Pak? Kalau kembali normal siapa juga yang tidak mau? Ya saya kepingin lah Pak kembali normal. Nasi yang setiap hari saya jual ya pengen habis, ndak kayak gini masih banyak.
Dan bukan hanya nasinya saja, menu lauknya juga ingin saya nambah. Tapi ya mau gimana lah Pak, yang namanya saya ini baru menyelesaikan untuk anak-anak. Ya saya berusaha untuk ya sedikit demi sedikit lah. Yang penting masih ada yang saya jual. Saat Ibu Titin ini bilang seperti itu, laki-laki Parubaya itu menyarankan sama Bu Titin, gimana Bu kalau misalkan saya kasih saran, apakah Ibu ingin seperti warung yang di sebelah sana, warung yang seperti Ibu lihat dan Ibu tahu, itu kan ramai terus. Iya, kenapa Pak? Ya saya kepingin seperti itu. Nah, kalau Ibu pingin, gimana kalau Ibu terima barang dari saya? Maksudnya gimana ini Pak? Kata Bu Titin, ini sekedar buat Ibu, buat bisa menarik rezeki, tapi dengan catatan Ibu setiap Jumat Kliwon jangan lupa ngasih yang namanya kembang telon. Kembang atau bunga 3 rupa itu cuma ditaruh di dalam laci tempat Ibu naruh uang. Bu Titin yang keadaannya waktu itu bisa dibilang lagi butuh, Bu Titin terima apa yang disarankan oleh laki-laki Parubaya itu. Tanpa dipikir panjang, kok tiba-tiba laki-laki itu memberikan jimat ke Bu Titin. Bu Titin sama sekali tidak berpikir entah itu nanti bagaimana dampaknya. Dia terima begitu saja. Tapi setelah dia terima, dia tuh sempat nanya, Bu Titin tuh sempat nanya ke laki-laki itu, gimana nih Pak cara penggunaannya? Cukup ditaruh saja, jawab laki-laki itu. Nanti Ibu akan rasakan sendiri hasil dari jimat milik saya yang untuk Ibu gunakan agar warungnya Ibu itu bisa laris, bisa berkembang dengan cepat. Nah, Bu Titin yang waktu itu menerima barang berupa jimat dari laki-laki Parubaya, laki-laki itu pamitan sama Bu Titin, ya sudah Bu, ini depositnya berapa? Karena Bu Titin sudah diberi bantuan berupa jimat, Bu Titin itu tidak meminta bayaran dari minuman yaitu yang dipesan oleh laki-laki itu. Sudah Pak, enggak usah Pak, saya yang terima kasih banyak udah dibantu. Enggak Bu, ini Bu berapa? Enggak Pak. Sudah Pak, terima kasih banyak. Nah, jimat itu diletakkan di dalam laci. Laki-laki itu keluar dari warung makan milik Bu Titin di keesokan harinya, yang waktu itu memang belum Jumat Kliwon, tapi Bu Titin itu sudah menggunakan jimat itu dengan cara memberi kembang 3 rupa, dari kembang mawar, kembang melati, termasuk kembang kenanga. Nah, disitulah Bu Titin yang tidak tahu apa-apa tentang jimat, tentang bunga itu, Bu Titin gunakan begitu saja di dalam laci. Dia taruh dan tidak pernah dibawa pulang ataupun ditaruh di tempat lain selain laci itu. Dan itu hampir sampai beberapa bulan. Dan hasilnya yang diceritakan Bu Titin, hari pertama warungnya ini yang keadaannya itu benar-benar apa adanya, jualan yang memang seadanya, itu dari 1 hari 2 hari dia merasakan seperti ada hasil yang lebih, dan dia putarkan kembali seperti biasanya. Dia gunakan untuk modal lagi, dia tambahkan dari satu menu ke menu yang lain, dan itu selama hampir 1 bulan dirasakan Bu Titin. Itu dia bisa kembali normal dengan menu lauk pauk yang sedari dulu dia kelola, itu mampu Bu Titin lakukan. Dan itu jelas-jelas membuat Bu Titin itu merasa sangat beruntung, karena dalam waktu 1 bulan
dia bisa kembali normal dengan pendapatan yang lebih. Kalung emas, motor yang setiap hari digunakan suaminya yang waktu itu sudah terjual, Bu Titin karena pendapatannya setiap hari itu lebih dan lebih, Bu Titin memberanikan diri untuk mengambil secara kredit untuk digunakan suaminya belanja untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Nah, bulan pertama hasil dari penjualan, Bu Titin itu tidak pernah melupakan yang namanya syarat dari laki-laki Parubaya itu. Hasil dari penjualannya, motor itu bisa dikredit oleh Bu Titin dan suaminya. Itu benar-benar membuat Bu Titin kurang lebihnya selama 1 bulan di awal itu dia merasa sangat dibantu oleh jimat yang merupakan pemberian dari lelaki misterius, lelaki Parubaya itu. Dalam hati Bu Titin, dia masih bertanya-tanya siapa lelaki Parubaya itu. Kenapa 1 bulan ini dia tidak datang lagi? Dan Bu Titin pun sempat menanyakan ke beberapa warga yang sering nongkrong di warung makannya. Dengan ciri-ciri wajah yang dia lihat saat ngobrol sama Bu Titin, tidak ada satupun yang tahu siapa sosok laki-laki itu. Nah, karena rasa penasaran, rasa ingin tahu, Bu Titin mungkin ke bawah ke dalam pikirannya sampai Bu Titin itu bermimpi ketemu dengan sosok laki-laki itu. Dan ketemunya Bu Titin itu seperti sedang hendak melakukan hubungan intim. Dan ini merupakan awal mula petaka bagi Bu Titin. Ternyata sosok laki-laki Parubaya yang selalu muncul di dalam mimpinya, yang membuat Bu Titin warung makannya semakin laris. Ternyata sosok itu adalah jelmaan dari jin yang menyerupai manusia yang datang lewat mimpi dengan cara meminta imbalan lewat hubungan intim. Awalnya Bu Titin yang hendak disetubuhi, dia itu sadar sembari mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sosok itu menghilang, itu di dalam mimpinya Bu Titin. Awalnya rasa penasaran, itu awalnya Bu Titin melihat secara nyata di dalam mimpi dan pertama kalinya, tapi kenapa kok mengajak hubungan intim. Nah, mimpi pertama kalinya itu setelah 1 bulan kesuksesannya di warung makannya, tepatnya di malam Jumat Kliwon, itu benar-benar dirasakan oleh Bu Titin. Dan setiap malam Jumat Kliwon berikutnya dan berikutnya, itu berkali-kali Bu Titin itu berusaha untuk menolak dan menolak. Tapi kenyataannya setelah 3 kali 3 bulan di malam Jumat Kliwonnya, Bu Titin berusaha mengelak. Entah apa yang dilakukan sosok laki-laki di dalam mimpi itu membuat Bu Titin di malam Jumat Kliwon ketiganya itu merasakan bahwa di bagian alat vitalnya itu merasa ada sesuatu yang berupa lendir yang seperti apa yang pernah dan apa yang dilakukan dengan suaminya. Dan ini membuat Bu Titin itu hari itu di pagi harinya saat dia hendak melakukan sholat subuh, dia itu benar-benar merasa sedih, merasa menyesali karena telah menerima jimat yang hanya dengan memberi bunga 3 rupa itu ternyata dia minta imbalan. Semenjak kejadian itu, Bu Titin yang ingin menceritakan kejadian itu sama suaminya. Karena keadaan Bu Titin yang hendak melakukan sholat subuh, dia melakukan mandi dengan cara mandi junub ini untuk mensucikan hadas besarnya. Suaminya itu menanyakan, padahal hari itu, malam itu,
itu tidak ada hubungan intim antara Bu Titin dengan suaminya. Sampai suaminya itu menanyakan, kamu kenapa Bu pagi-pagi kayak gini, mandi basah, keramas. Dia menceritakan sama suaminya kalau dia baru saja bermimpi seakan-akan berhubungan dengan dirinya, yaitu suaminya sendiri. Itu kebohongan awal yang dilakukan oleh Bu Titin sama suaminya. Nah, kejadian itu dia berusaha menutupi, tapi jimat yang diberi oleh sosok lelaki misterius itu, lelaki parubaya yang merupakan jelmaan dari jin atau semacamnya. Semenjak kejadian Bu Titin disetubuhi lewat mimpi yang datang di setiap malam Jumat Kliwon, Bu Titin akhirnya memberanikan diri cerita ke suaminya bahwa yang dialaminya setiap malam Jumat Kliwon itu bukan hanya di 3 bulan setelah dia, yaitu suaminya, menanyakan, tapi bulan ke-4, ke-5, ke-6 itu sosok itu datang terus menerus. Sampai hanya pertanyaan itu benar-benar membuat Bu Titin tidak bisa memungkiri kalau setiap malam Jumat Kliwon dia didatangi sosok aneh, laki-laki yang selalu meminta hubungan intim, dan Bu Titin seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah. Hasil dari hubungan itu, Bu Titin benar-benar memang Bu Titin memang merasakan hasilnya. Warungnya memang luar biasa. Bu Titin yang akhirnya ketahuan oleh suaminya bahwa akibat dari jimat yang dilihat oleh suaminya, yang di dalam laci tempat menaruh uang itu ada benda aneh, yang di sekitarnya itu ada kembang 3 rupa. Itu ditanyakan oleh suaminya, ini apa Bu? Ini dari mana? Disitulah hanya Bu Titin mengakui semuanya setelah hampir 4 kali dia didatangi sosok lelaki misterius di dalam mimpinya yang selalu menyetubuhi Bu Titin. Bu Titin hanya mengakui bahwa benda di dalam laci itu merupakan itu merupakan jimat penglaris. Tapi imbalannya dia akan datang di setiap malam Jumat Kliwon dengan cara menyetubuhi diriku. Suaminya waktu itu benar-benar marah sama Bu Titin. Laknat sekali kamu. Tanpa sepengetahuanku, kamu sudah melakukan hal-hal yang syirik, hal-hal yang musyrik. Apakah kamu sudah tidak percaya dengan Allah? Apakah kamu tidak percaya dengan takdir kita, rezeki kita? Suaminya Bu Titin itu membentak-bentak, memarahi Bu Titin dengan menjelaskan bahwa segala sesuatunya itu hanyalah titipan, dan segala sesuatunya itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Titin baru menyadari kalau selama ini dia mendapatkan kesuksesan lewat jimat untuk warung makannya, ternyata dia hanya untuk dijerumuskan agar dia tersesat ke jalan yang tidak semestinya, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu suaminya benar-benar marah. Jimat dan juga kembang yang di dalam laci itu diminta diambil oleh suaminya, dimasukkan ke dalam kantong kresek hitam. Barang itu benar-benar diambil dan dibuang begitu saja sama suaminya, yang katanya itu dibuang ke laut. Setelah jimat dan kembang itu dibuang ke laut, Bu Titin itu seperti tersadar kalau apa yang dilakukannya itu benar-benar salah, bahwa Bu Titin sudah mempercayai jimat yang merupakan hal-hal kecil yang mengarah ke kemusyrikan, kesyirikan.
Di saat itulah Bu Titin meminta suaminya untuk membimbing agar Bu Titin bisa kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Titin melakukan sholat tobat. Tapi di saat Bu Titin kembali ke jalan yang benar, sosok yang sudah pernah hadir di dalam mimpinya yang datang setiap malam Jumat Kliwon ternyata tidak berhenti mengganggu Bu Titin. Dia selalu datang, selalu membayang-bayangi, dan datangnya itu bukan hanya di setiap Jumat Kliwon, itu kapan saja seperti semaunya sosok iblis yang ada di dalam mimpinya Bu Titin. Dan ini membuat Bu Titin merasa terancam dirinya. Tapi dengan keyakinannya, yaitu Bu Titin, dia yakin bahwa segala sesuatunya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali sosok itu datang, apa yang disampaikan suaminya untuk Bu Titin, dia yakin dengan bacaan-bacaan tertentu sosok itu tidak akan bisa mendekati dan menggauli Bu Titin lagi. Dari saran suaminya yang merupakan orang yang dikenal di lingkungan warga, yang merupakan sosok guru ngaji, ini yang membuat Bu Titin itu semakin yakin apa yang dikatakan suaminya itu bisa menghancurkan ataupun membuat benteng diri Bu Titin itu sendiri. Dari kejadian mimpi yang selalu mengganggu Bu Titin, semenjak Bu Titin melakukan sholat tobat, melakukan sholat malam setiap hari, setiap waktu, Bu Titin dengan apa yang dia yakini, alhamdulillah binillah, sosok tersebut tidak pernah bisa mendekati Bu Titin walaupun hadir di dalam mimpi. Dan Bu Titin yang waktu itu meminta perlindungan agar mimpi itu, yaitu sosok misterius, sosok lelaki parubaya itu, agar tidak datang lagi ke mimpinya. Lewat beberapa amalan zikir, alhamdulillah mimpi itu benar-benar sudah tidak datang lagi ke pikiran dan juga mimpinya Bu Titin. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah pelajarannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.